Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Kalian bisa buka buku kalian, cari aja bab 3 ya, semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, kalau bicara tentang kebersihan dalam Islam, pasti yang dibahas itu tentang toharoh. Nah, toharoh itu apa? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Bersuci itu maksudnya membersihkan gitu ya. Nah, itu namanya bersuci dari najis dan hadas. Nah, najis itu apa? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi najis ini sebuah kotoran gitu ya. Kotoran yang menempel entah itu di badan kita atau di pakaian kita atau di tempat yang akan kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Itu kotoran, itu najis ya. Kalau hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kalau hadas itu di diri kitanya, jadi kitanya ini tidak suci gitu, itu namanya disebut dengan hadas ya. Nah, semua harus dibersihkan termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Nah, itu taharo. Jadi toharo itu semuanya harus dibersihkan. Tadi pada diri kitanya juga harus suci dari hadas, terus pakaian, tempat, dan lingkungan itu toharo itu mencakup semua itu ya. Selanjutnya ada macam-macam najis. Najis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis yang ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi kalau ada anak bayi, tapi laki-laki ya, bayi laki-laki yang masih baru cuman minum ASI, nah itu kalau dia pipis, air pipisnya itu masuk ke dalam najis ringan atau najis mukhafafah. Tapi kalau bayi perempuan, walaupun baru lahir, pipisnya ini sudah masuk ke dalam najis yang sedang ya. Jadi najis ringan ini cuman berlaku bagi air kencingnya bayi laki-laki. Cara membersihkannya gimana? Caranya dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi cuman di usap air atau dipercikan air itu sudah hilang najisnya ya, kalau najis mukhafafah atau najis yang ringan. Najis yang kedua yaitu mutawasito atau najis yang sedang, najis yang di tengah-tengah. Contohnya darah, nanah, terus air kencing, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam najis sedang. Kayak tadi ya, air kencingnya bayi perempuan itu sudah masuk ke dalam najis sedang. Najis mutawasito ini atau najis sedang ini dibagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah dan ada najis ainiyah. Najis hukmiyah ini najis yang yakin nih kita ada najis, tapi wujudnya nggak ada, zatnya nggak ada, terus baunya nggak ada, dan rasanya juga tidak ada, nggak ada warnanya juga gitu. Itu namanya najis hukmiyah, cuman kita tahu itu najis gitu. Lalu yang kedua najis ainiyah. Kalau najis ainiyah ini najisnya ini tampak, bentuknya kelihatan, baunya bisa dicium, terus
rasanya juga ada gitu, itu namanya najis ainiyah. Cara mensucikannya, kalau najis hukmiyah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Tadi kan najis hukmiyah katanya tidak kelihatan ya zatnya. Nah, ini tuh misalkan kita awalnya lihat di depan rumah kita ini ada air kencing kucing gitu. Cuman karena kita buru-buru, terus belum sempat kita bersihin, jadi kita niatnya mau bersihinnya nanti nih setelah kita pulang ke rumah. Tapi setelah kita pulang ke rumah ternyata bentuk si air kencing kucingnya ini udah nggak ada gitu. Tapi kita di situ tahu kalau di situ tuh ada najis gitu. Nah itu cukup kita mengalirkan airnya aja nih, dibanjur air aja. Nah itu udah hilang najisnya. Kemudian najis ainiyah, kalau najis ainiyah kan tadi kelihatan ya, wujudnya kelihatan, terus warnanya juga kelihatan, baunya juga bisa dicium gitu ya. Nah kalau najis ainiyah ini benar-benar harus kita hilangkan, wujudnya harus kita hilangkan. Misalkan ada tai cicak ya, nah udah kita harus dibersihin tuh si bentuk si tai cicaknya, kita bersihin. Terus kalau bekas si tai cicaknya ada warnanya nih, di lantai ada bekas warnanya, nah itu kita harus bersihin juga. Baunya juga sampai benar-benar hilang. Nah itu cara membersihkan najis ainiyah. Jadi harus benar-benar dihilangkan wujudnya, terus warnanya sama baunya ya, menggunakan air yang suci tuh ya. Lalu najis yang ketiga ada najis mughaladoh atau najis yang berat. Contohnya najis dari anjing dan babi ya. Cara mensucikannya, misalkan kita terkena anjing atau babi, walaupun cuman kesenggol gitu ya, nah itu kita udah terkena najis. Cara mensucikannya dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Jadi pakai air, dibersihinnya, dicucinya itu sebanyak 7 kali pakai air yang suci. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi yang 1 kali itu airnya dicampur dengan tanah. Misalkan pertama kita banjur nih pakai air biasa, terus yang kedua airnya kita campur tanah. Nah kita bersihin tuh badan yang terkena najis mughaladoh. Nah sisanya 5 kali lagi pakai air biasa, air bersih itu ya. Jadi cara mensucikannya seperti itu, agak ribet ya. Jadi dicuci 7 kali pakai air, salah satunya dicampur dengan tanah ya. Tuh. Kemudian tadi kita bahas tentang najis, sekarang kita bahas tentang hadas. Hadas itu tadi kan keadaan diri kita yang tidak suci ya. Nah, hadas ini dibagi menjadi 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, hadas kecil ini, kita ini terkena hadas kecil jika yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul ini kemaluan ya, dubur ini pantat ya. Jadi kalau misalkan kita kencing atau kita buang air besar, buang air kecil, kentut, nah itu termasuk ke dalam keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Terus yang kedua, hilang akal. Misalkan kita abis wudhu terus kita tidur, nah itu kita berarti terkena hadas kecil. Penyebab yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah itu juga kita misalkan udah punya wudhu nih, mau sholat, ternyata kita gak sengaja sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, nah itu berarti kita telah terkena hadas kecil. Penyebab yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan ya. Misalkan kita ya habis pipis gitu ya, terus dibersihin kan, itu pasti kita pegang pakai tangan, nah itu namanya kita kena hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil dengan apa? Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu atau tayamum ya. Jadi kalau kita berhadas kecil,
cara bersucinya ya dengan berwudu. Kalau misalkan tidak ada air, dengan tayamum. Nah, itu hadas kecil. Yang kedua ada hadas besar. Nah, kita terkena hadas besar jika yang pertama penyebabnya berhubungan suami istri. Nah, ini untuk yang sudah menikah ya. Penyebab yang kedua keluar mani. Nah, ini untuk laki-laki ya. Kalau misalkan laki-laki keluar mani, nah itu berarti dia telah terkena hadas besar. Keluar maninya ini bisa disengaja atau tidak disengaja. Misalkan ada yang namanya mimpi basah ya. Jadi pas kalian tidur nih, yang laki-laki tidur, ternyata terus mimpi pas bangun celananya basah, ternyata keluar mani. Nah, itu berarti kalian telah terkena hadas besar. Penyebab yang ketiga haid atau menstruasi. Nah, ini bagi perempuan ya. Kalau perempuan kan setiap bulan itu haid, berarti kalau kita haid kita terkena hadas besar. Penyebab selanjutnya melahirkan. Nah, ini untuk perempuan yang untuk ibu-ibu ya yang habis melahirkan. Nah, ini berarti ibu ini telah terkena hadas besar. Selanjutnya nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu juga berarti telah terkena hadas besar. Selanjutnya meninggal dunia. Kalau ada orang yang meninggal dunia, berarti orang itu telah terkena hadas besar. Makanya kan kalau orang yang meninggal dunia dimandiin ya. Nah, itu karena dia ini terkena hadas besar, penyebabnya yaitu meninggal dunia. Cara mensucikannya gimana? Cara mensucikan hadas besar ini adalah dengan mandi wajib ya, dengan mandi. Kalau tadi hadas kecil kan cuma dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar, cara mensucikannya ini dengan mandi wajib. Tapi kalau misalkan tidak ada air, bisa dengan tayamum. Nah, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan. Ini juga salah satu yang wajib kita tahu ya, apalagi untuk perempuan. Nah, tapi untuk laki-laki juga harus tahu. Jadi nanti kalau misalkan ada kakak atau adiknya atau nanti punya istri, jadi kan kalian tahu nih. Tuh. Yang pertama ada darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan pada kondisi sehat. Jadi darah haid ini darah yang biasanya setiap bulan ini keluar, tapi kondisi si perempuannya ini sehat, itu namanya darah haid ya. Ciri-cirinya biasanya dia kental, darahnya tuh kental, terus hangat, baunya kurang sedap, terus pertama tuh warnanya merahnya tua banget sampai kayak hitam, terus lama-lama jadi merah tua, lama-lama jadi merah, lama-lama jadi merah muda, terus kemudian berangsur-angsur jadi bening gitu. Nah, itu namanya darah haid. Nah, biasanya perempuan ini mulai haid ini ada yang berusia 9 tahun. Nah, kalau perempuan 9 tahun terus keluar darah, nah itu udah bisa disebut haid. Tapi kalau kurang dari 9 tahun terus dia keluar darah, nah itu bukan haid namanya ya. Nah, terus lamanya haid berapa hari? Nah, paling sedikit haid ini sehari semalam. Kalau udah sehari semalam terus udah nggak keluar lagi nih darahnya, berarti haidnya udahan, selesai gitu. Tapi umumnya perempuan ini mengalami haid ini sekitar 6 atau 7 hari, itu umumnya ya. Tapi paling lama bisa sampai 15 hari. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 15 hari, berarti itu bukan darah haid lagi namanya ya. Perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat. Gak boleh sholat, terus gak boleh puasa, gak boleh membaca Al-Quran, gak boleh tawaf, terus gak boleh masuk masjid lama-lama, terus gak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh dicerai dari suami. Nah, itu kalau perempuan lagi haid ya.
Itu yang pertama darah haid. Yang kedua ada darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan. Jadi kalau ada ibu-ibu habis melahirkan terus suka keluar darah, dan itu biasanya lebih lama dari darah haid. Nah, itu namanya darah nifas ya. Sama seperti haid, paling sebentar, masa nifas itu sehari semalam. Tapi biasanya perempuan ini keluar darah nifas biasanya selama 40 hari, itu umumnya ya 40 hari, atau paling lama itu 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari berarti namanya udah bukan darah nifas lagi ya. Kemudian darah yang ketiga ada darah istihadoh. Nah, darah istihadoh ini yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Nah, yang tadi ya, kalau misalkan tidak dalam masa haid atau tidak dalam masa nifas tapi keluar darah, nah itu disebutnya darah istihadoh. Nah, darah istihadoh ini ada 4 macam. Yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Tadi kan masa haid paling sebentar kan sehari semalam. Tapi kita misalkan cuman setengah hari keluar darahnya, habis itu berhenti. Nah, itu namanya darah istihadoh. Atau yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Tadi kan masa haid paling lama 15 hari. Nah, kalau misalkan setelah 15 hari darahnya masih keluar, itu namanya darah istihadoh, bukan darah haid lagi ya. Namanya darah istihadoh. Atau yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Tadi kan perempuan mulai dikatakan haid kalau keluar darah itu usia 9 tahun. Tapi kalau misalkan belum 9 tahun dia udah keluar darah, nah itu namanya bukan darah haid tapi darah istihadoh. Atau keluar setelah masa menopause. Menopause ini perempuan yang udah tua, yang udah nggak pernah haid lagi, tapi tiba-tiba keluar darah lagi. Nah, itu namanya bukan darah haid tapi darah istihadoh. Biasanya menopause ini sekitar 50 tahun. Kalau usianya 50 tahun, nah itu biasanya sudah menopause ya. Kemudian yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Tadi kan masa nifas paling lama 60 hari. Kalau misalkan lebih dari 60 hari, itu namanya darah istihadoh ya, bukan darah nifas lagi ya. Nah, kalau misalkan tadi kan kalau wanita haid dan wanita nifas itu kan gak boleh sholat, gak boleh puasa, gak boleh baca Quran ya, gak boleh tawaf gitu ya. Tapi kalau misalkan perempuan yang sedang ada darah istihadoh, kalau misalkan darah istihadoh ini, perempuan ini tetap harus melaksanakan sholat. Jadi tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, dia boleh baca Quran, dia boleh tawaf gitu ya. Nah, tapi misalkan lagi keluar darah istihadoh, kita mau sholat, caranya kita bersihin dulu darahnya, pembalutnya ganti dulu, pakai yang bersih baru kita sholat gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kalau misalkan darah istihadoh ini masih wajib sholat. Jadi jangan mentang-mentang kita haid udah 15 hari tapi masih keluar darahnya, nah kita anggap itu haid terus, jadi kita nggak sholat terus. Nah, itu bukan ya. Padahal kalau udah lewat 15 hari dari masa haid itu disebutnya darah istihadoh. Nah, yang mengalami darah istihadoh ini sebaiknya kalian periksa ke dokter, takutnya kan ada penyakitnya atau takutnya kenapa-napa gitu ya. Selanjutnya macam-macam cara toharoh ya. Jadi toharoh ini tadi kan bisa dengan berwudu, bisa dengan tayamum, atau bisa dengan mandi wajib. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas mandi wajib terlebih dahulu. Kita bahas tata caranya mandi wajib. Pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalian bisa baca di buku tuh niatnya.
nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari ya, karena untuk menghilangkan hadas besar ya. Jadi kita niat dulu. Terus menghilangkan najis apabila terdapat di badan seperti bekas tetesan darah. Misalkan kita habis haid mau mandi wajib, harus benar-benar kita bersihin dulu darahnya biar tidak menempel lagi di badan kita. Selanjutnya, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mandi wajib ini benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki ini harus basah semua, jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang nggak kena air. Jadi semuanya harus kena air ya. Selanjutnya kita bahas wudhu ya. Tata caranya wudhu pasti kan ibu tahu, pasti kalian udah paham kalau wudhu ya, tapi kita bahas lagi. Yang pertama, niat di dalam hati. Niatnya kalian bisa baca di buku nawaitul du'a liraf'il hadatsil asghori fardhu lillahi ta'ala. Nah, bedanya sama yang mandi wajib tadi, kalau mandi wajib tadi kan hadatsil akbari, karena untuk menghilangkan hadas besar. Kalau wudhu hadatsil asghori, karena untuk menghilangkan hadas kecil. Yang pertama niat, kemudian habis niat biasanya kita kan cuci tangan, terus kumur, terus membersihkan hidung ya. Nah, itu termasuknya ke dalam sunnah berwudu. Jadi bukan rukun ya. Itu masuknya ke dalam sunnah berwudu. Jadi kalau misalkan tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Kemudian membasuh muka. Nah, kalau membasuh muka ini termasuk ke dalam rukun wudu. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai suku. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Sunnahnya 3 kali ya. Kemudian mengusap kepala atau mengusap sebagian dari kepala ya, beberapa helai rambut. Nah, itu termasuk ke dalam rukun wudu. Selanjutnya disunahkan membasuh telinga. Nah, habis membasuh kepala kan kita biasanya membasuh telinga. Nah, membasuh telinga ini masuknya ke dalam sunnah. Jadi kalau misalkan gak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki ya. Jadi harus benar-benar sampai mata kaki ya. Kemudian tertib atau dilakukan secara berurutan. Jadi rukun wudunya ini harus berurutan. Habis membasuh muka, tangan dulu, baru kepala. Jangan habis muka kaki dulu baru tangan, itu nggak boleh ya. Jadi harus berurutan. Kalau nggak berurutan, wudunya tidak sah. Nah, selanjutnya disunahkan untuk berdoa setelah wudu ya. Nah, itu kita tadi telah membahas tentang wudu. Kemudian kita bahas tentang tayamum. Tayamum ini penggantinya dari wudu atau mandi wajib. Nah, kita boleh tayamum jika yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Misalkan di rumah kita nih nggak ada air, bener-bener nggak ada air, tapi kita harus cari dulu ke daerah sekitar rumah kita, misalkan ke musola dekat rumah kita gitu ya. Tapi kalau misalkan di daerah kita benar-benar nggak ada air sama sekali, baru kita boleh tayamum. Kemudian yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Misalnya kita lagi sakit yang nggak boleh kena air, apa? Misalkan sakit apa ya? Biasanya nggak boleh kena air tuh cacar ya, atau ada luka yang benar-benar parah, terus harus kering terus gitu, nggak boleh kena air. Nah, itu boleh kita tayamum. Kemudian yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Jadi tayamum ini hanya boleh dilaksanakan ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau misalkan belum masuk waktu sholat kita tayamum, itu tidak sah tayamumnya gitu. Jadi harus benar-benar masuk waktu sholat itu. Kemudian tata caranya, yang pertama niat.
niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Niatnya kalian bisa baca di buku Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat. Jadi niat tayamum ini bukan seperti niat wudhu tadi ya, lirofil hadasil asgori gitu, tapi di sini niatnya untuk kita bisa sholat gitu. Nawaitu tayamuma listibahati sholati itu ya, niatnya kayak gitu. Kemudian mengusap muka dengan debu yang suci. Jadi kalau misalkan tayamum cukup kita tempelin tangan kita, niat dulu, terus tempelin tangan kita ke tempat yang berdebu, kemudian usap muka kita, cukup 1 kali aja. Nah, kemudian kita tempelin lagi tangan kita ke tempat yang berdebu, kemudian usap tangan kanan hingga siku. Kemudian habis usap tangan kanan, mengusap tangan kiri hingga siku. Jadi kalau misalkan tayamum, itu yang diusap pakai debu cuman muka dan kedua tangan sampai siku ya. Yang lain enggak, kayak kaki itu enggak perlu, terus kuping itu nggak perlu gitu. Jadi cuman mengusap muka dan kedua tangan sampai siku dengan debu, itu kalau tayamum ya. Ya, selanjutnya hikmah dari toharoh. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena biasanya penyakit ini kan bersumber dari segala yang kotor, kuman, kotoran, nah itu kan menyebabkan penyakit. Jadi kalau misalkan orang yang hidup bersih, insya Allah orang itu akan terhindar dari penyakit. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Jadi kalau misalkan kita sering menjaga wudhu, maksudnya menjaga wudhu tuh kita selalu dalam keadaan berwudhu. Misalkan pagi nih kita niat udah wudhu, terus ternyata kita batal dari wudhu lagi gitu. Nah itu namanya menjaga diri kita ini tetap dalam keadaan berwudhu ya. Nah insya Allah nantinya setelah dibangkitkan dari kubur, wajah orang yang selalu menjaga wudhunya ini bersinar gitu. Kemudian hikmah yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan kita dalam keadaan suci ya, jadi lebih enak gitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, atau hadisnya itu at-tahuru syatrul iman ya, atau an-nadhafatu minal iman. Nah itu kebersihan sebagian dari iman, itu Rasulullah ya yang ngomong. Atau ada sebuah ungkapan yang menyebutkan kebersihan pangkal kesehatan. Jadi kalau mau sehat ya harus bersih gitu. Kemudian hikmah yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman ya. Coba kalau misalkan lingkungan kita bersih, badan kita bersih, pasti kan hidup kita lebih nyaman. Tapi kalau misalkan badan kita kotor, lingkungan kita kotor, pasti kita juga hidupnya tidak nyaman ya, karena kotor. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dimengerti oleh kalian ya. Kalau misalkan masih bingung, masih belum paham, kalian bisa putar ulang videonya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.